Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di vlog Muhadin Channel. Alhamdulillah alamin. Pada siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Terlebih dahulu saya doakan untuk teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan segala aktivitasnya sehari-hari dan juga dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala rezeki, karena hari ini adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Bapak ingin mewawancarai Ukhti Nadhirah, karena saya tahu bahwa Ukhti Nadhirah adalah salah satu mahasiswa UIN STS Jambi, prode pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yang telah menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, dengan EPK yang luar biasa, yaitu 3,95. Ini jarang sekali diraih oleh anak-anak kita dari perguruan tinggi dengan EPK seperti ini. Oleh karena itu saya ingin tahu bagaimana cara Ukhti menuntut ilmu, ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ini dengan IPK yang sangat tinggi. Nah, yang pertama Bapak ingin tanya, si Ukhti Nadhirah ini tamatan SD apa tamatan MIN? Ya baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya. Langsung saja, saya awalnya itu dari sekolah madrasah Pak, background madrasah ibtidaiyah tapi swasta. Madrasah ibtidaiyah swasta Matoliul Huda Kasangkuda. Itu Kasangkuda ya. Iya. Baik. Kemudian tingkat menengahnya di mana? Kebetulan SMA-nya di Man Model Kota Jambi. Kalau sekarang sudah berubah nama jadi Man 2 Kota Jambi. Oh, itu SMA-nya ya. Kemudian Ya. MTS-nya? Kalau MTS di Madrasah Sanawiyah Matoliul Huda itu aja, Pak. Masih di satu lingkup, satu tempat dan satu wilayah ya, ya. di Kasangkuda itu ya. Bagus sekali prestasi. Bagaimana sampai Anda bisa masuk ke UIN STS Jambi ini? Apakah memang cita-cita Anda? Apa hanya kebetulan? Apa bagaimana? Ya Pak, jadi awalnya saya tuh kepikiran untuk kuliah kan karena memang udah dari basicnya agama dari awal seperti itu Pak. Nah jadi saya pikir untuk melanjutkan yang satu linear atau satu jenjang itu ya di UIN kayak gitu Pak. Jadi emang cita-cita saya kalau bisa insya Allah jadi dosen, tapi kalau belum ya guru gitu kan. Jadi backgroundnya emang mengajar, terus tuh ya saya pikir konsultasi dengan orang tua juga Pak. Jadi ya apa namanya, milih pendidikan dan prodi itu sesuai dengan orang tua dan juga kemauan sendiri, yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh iya. Pas pula ini. Nah, baik, Nadhirah. Ayo dibahas dulu. Kan di perguruan tinggi itu kan banyak prodinya itu.
ya. Ada 9 prodi kalau yang ada di Fakultas Tarbiyah itu. Nah, Nadira memilih PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya apakah Nadira sudah tahu apa itu PGMI itu? Sebelumnya cuma tahu kayak sekilas-sekilas aja Pak, kan banyak-banyak searching di internet. Kalau ada jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu nanti bakalnya akan menjadi guru spesifikasi pada madrasah atau sejenjang dengan SD seperti itu Pak. Karena saya melihat peluang di prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ini mungkin di masa yang akan datang akan terus dibutuhkan seperti itu Pak. Memang awalnya memang ceritanya cita-citanya mau jadi guru ya, mau jadi dosen ya insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan nanti S2-nya teruskan bisa jadi dosen. Ah, memang sebelumnya ibu latar belakang dan orang tua latar belakang pendidikan apa? Kalau ibu sama bapak cuman SLTA sederajat, Hmm. cuman alhamdulillah ibu di rumah itu buka yayasan Pak, Oh begitu. yang Hmm. TK, jenis TK. Wah bagus sekali ya. Sudah berapa lama? Dari mulai 2012, 10 tahun kurang Oh, lebih. lama sekali ya. Berarti selama ini sambil kuliah, sambil mengembangkan pengetahuannya, menerapkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi ya, Nadira ya. Iya Pak. Yaitu, ah, Bapak ingin tanya juga ya, EPK Anda setiap semester itu rata-rata berapa? Itu alhamdulillah 4 semester kalau nggak salah Pak, itu IPK saya IP sementara itu 4,00, selebihnya itu semester 1 3,90, terus semester 2 3,93, selebihnya ada satu lagi itu 3,87. Wah, jadi dari semester 1 sampai semester 4 EPK-nya 4 ya. Itu luar biasa, itu nggak ada setinggi itu lagi EPK. Padahal itu baru ya, artinya baru jadi mahasiswa. Jadi EPK itu setinggi itu. Biasanya anak-anak itu kalau semester 1 ini masih rendah ya. Semester 2 agak meningkat, semester 3 agak meningkat, begitu kan. Apa semester 5, semester 6. Kenapa? Karena pengalaman perkuliahan sudah tahu. Sementara di awal-awal sudah EPK setinggi itu begitu. Ini bagaimana cara belajarnya, Novira? Ya mungkin karena niat dulu Pak ya, diawali dengan niat semua itu kan, dan usaha yang keras, belajar di rumah, pulang itu sampai di kampus itu saya tidak langsung pulang Pak. Saya banyak ikut join di organisasi kampus. Jadi menambah pengalaman-pengalaman, sharing-sharing santai dengan senior-senior, teman-teman, dan memperbanyak link seperti itu Pak. Jadi ya rasa capek itu hilang untuk belajar Pak. Jadi akan semangat terus, wah saya masih semester 1 nih, jadi kan masih panjang perjalanan, kenapa harus disia-siakan seperti itu Pak. Oh iya. Kemudian uh, apakah Nadira dapat beasiswa dengan IP IP-nya setinggi itu? Iya Pak, alhamdulillah saya dapat beasiswa itu bidik misi 2000 angkatan tahun 2018. Tapi itu saya tercatat sebagai beasiswa pengganti Pak, semester 2 saja. Nah, jadi saya di Mahat selama 3 bulan 10 hari semester 2 karena semester 1-nya enggak. Seperti itu Pak. Alhamdulillah uang kuliah tunggal UKT-nya itu ditanggung sampai detik ini Pak, semester 8. Oh begitu. Baik. Kemudian rupanya Nadira tinggalnya di Makahat ya. Iya Pak. Jadi semester 1 sudah tinggal di Makahat. Belum Pak. Belum. Semester Jadi 2 mulai ya. kapan tinggal di Makahat? Semester 2. Itu semester 2, hanya semester 2 karena kan saya tercatat sebagai beasiswa pengganti Pak, pengganti orang. Jadi semester 2. Kenapa mau tinggal di Makahat? Apa alasannya? Apa karena jauh dari rumah supaya kalau dari Mahat tinggal naik mobil langsung berangkat ke kampus gitu?
Enggak Pak. Jadi tinggal 5 hari itu karena suatu keharusan dari syarat bidik misi itu tersebut Pak. Oh Nah, begitu. jadi Iya, setiap iya. anak yang memperoleh mahasiswa yang memperoleh beasiswa bidik misi tersebut diwajibkan untuk tinggal di asrama. Di asrama. Oh. Iya. Jadi jatuhnya sudah berapa lama tinggal di asrama waktu itu? 3 bulan 10 hari Pak. 3 bulan 10 hari. Ya. Jadi selanjutnya setelah itu Eh, gimana tinggalnya? di rumah pulang pergi lagi Pak dari Oh. Kasang ke Mendalu. Oh, gitu ya. Nah, eh ini karya ilmiahnya bagus sekali ya. Judulnya adalah pengaruh metode audio lingual terhadap kecakapan berbahasa Arab siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi. Nah, pada awalnya bagaimana Anda pikiran Anda waktu itu cara membuat karya ilmiah itu? Kira-kira apakah kebingungan, kesulitan, dan bagaimana untuk memilih judul? Ya, jadi dari awal itu kan Pak, semester 5 tuh sudah mulai memikirkan untuk mengambil judul apa nih, kayak gitu kan. Sering-sering search di internet, terus sambil bertanya juga kepada kakak-kakak tingkat, senior-senior gitu Pak. Jadi ya memang merasa kebingungan sedikit kan, karena ya belum tahu nih gimana judul kedepannya gitu Pak. Jadi saya mikir kayak gitu kan, oh yaudah ketemu, kita banyakin dulu list untuk judulnya Pak, kayak gitu kan. Nggak hanya 1, 2, 3, enggak, ada banyak, kalau perlu 10 seperti itu. Nah, jadi mana yang basic kita kayak gitu, jadi langsunglah kayak gitu Pak. Jadi langsung kita ajukan, karena saya mengambil di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi karena memang dari awal tuh niat memang ingin PPL di situ Pak. Cita-citanya memang ingin PPL di situ. Alhamdulillah tercapai dan dipermudah untuk observasi dari awal penelitian sampai akhir seperti itu. Ini kan jarang sekali anak pendidik guru madrasah itu memilih bahasa Arab ya untuk dijadikan satu judul skripsi. Nah, sekurang-kurangnya kalau kita memilih judul ini, pengetahuan dasar kita tuh sudah ada. Gitu. Nah, aneh apa alasannya sampai bisa memilih bahasa Arab? Ya awalnya ya memang karena pertama suka, gemar. Kita tidak terlalu lihai, memang tidak dalam berbahasa Arab. Cuman karena ketika kita udah menyukai sesuatu, pasti kita akan ingin tahu lebih lanjut gitu kan Pak, apa sih kayak gitu. Nah jadi kalau secara dasar-dasar saya tahu kayak gitu Pak, mengerti apa itu bahasa Arab, terus cara mengajarkannya kepada, apalagi ini cuman sebatas jenjang madrasah seperti itu Pak. Jadi saya mengambil kelas 4. Bagaimana Anda membagi waktu ya ketika Anda jadi mahasiswa itu? Waktu belajar, waktu berorganisasi, waktu bermain, waktu berteman, itu bagaimana? Apakah Anda memang punya jadwal? Apakah atau Anda ya mengalir aja begitu? Ya yang jelas yang pertama itu manajemen waktu sih Pak, dan juga sambil mengalir aja kan. Manajemen waktu harus kita olah kayak gitu. Misal nih ada pekerjaan kuliah yang harus diselesaikan dengan deadline, targetnya tanggal sekian. Nah, mana yang lebih kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita terlalu banyak organisasi sehingga melalaikan pendidikan. Dan juga kan akibat rumah yang jauh perjalanan, jadi kan lebih mikir ke situnya Pak. Baik. Nah, apa pesan-pesan Anda terhadap nanti untuk adik-adik Anda yang satu prodi, supaya nanti adik-adik Anda bisa meniru dan mengikuti jejak Anda dengan punya prestasi yang tinggi seperti ini? Apa pesannya? Jadi pesan dan kesan saya buat adik-adik tingkat saya selanjutnya itu tetap semangat belajar, dan jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita di kampus sebagai seorang mahasiswa
dengan mengikuti dengan banyak main-main, terus banyak organisasi yang agak kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Dan juga secepatnya kalau sudah mulai semester 5 ke atas itu selesaikanlah administrasi kampus yang sekiranya sebagai syarat untuk akhir perkuliahan kita, seperti ujian TAFIS, TOEFL, TOEFL dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Nah, terus ketika Anda TOEFL itu ada kendala ada? Nah, alhamdulillah Pak, kan itu ikut yang kalau bahasa Inggris itu udah dari awal ikut les dari semester 4. Nah, pas tes perdana itu saya alhamdulillah bahasa Arabnya langsung lulus murni Pak, tanpa ikut apapun. Nah, jadi alhamdulillah semuanya dipermudah gitu Pak. Nadira kemarin makan kumlot ya? Kumlot aja Pak. Kumlot aja. Oh, karena ya antara satu syarat itu belum terpenuhi ya, ada apa-apa, mudah-mudahan nanti diperdalam saja bahasanya ya, karena sudah punya modal yaitu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena yang akan datang ya, itu tuntutannya dosen itu harus menguasai salah satu bahasa ya, bahasa Arab atau bahasa Inggris ya, begitu. Karena ini sudah sistem globalisasi gitu ya, karena percakapan ya bukan nasional lagi, sudah internasional gitu. Nah, kemudian setelah lulus S1 ini rencana mau kemana? Mau kuliah S2-nya mau kemana? Kalau S2 itu belum tahu Pak, jadi kan menjelang ini kayak ya ngelamar dulu lah pekerjaan di mana ditempatkan, seperti itu. Mau ngabdi dulu ya. Iya. Setelah mengabdi mau mengamalkan ilmu pengetahuan yang selama ini telah diraih ya, ya bagus sekali gitu. Ya kalau bisa lanjutkanlah ke S2 ya. Kalau bisa nanti ada biaya lagi tamat S2. Kalau misalnya mau ke S2 kemana kira-kira? Itu yang jelas di Jambi Pak, karena orang tua kan belum memperbolehkan. Di Jambi ya. Di Jambi yang harus sesuai dengan S1-nya ya. Iya, Pak. Jadi kalau di Jambi kan belum ada PGMI-nya S2 ya. Tapi yang ada PGSD yang ada di Unja. Nah, bisa juga diteruskan di situ. Supaya nanti antara S1 dengan S2 silinder dia sejalan, dan itulah seperti itulah salah satu syarat juga diterima untuk mengajar dalam satu prodi itu. Ya terima kasih Nadira wawancaranya pada hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang diterima ya berkah, bermanfaat ya. Kalau nanti ada biaya, mudah-mudahan bisa diteruskan lagi ke S2 ya. Mudah-mudahan cita-citanya untuk bisa jadi dosen ya, karena seorang guru itu sangat mulia sekali ya kan. Kenapa? Karena dia senantiasa mengembangkan dan memberikan ilmunya kepada orang lain. Nah, apalagi menjadi seorang dosen begitu. Baiklah, demikian wawancara kita pada hari ini ya. Terima kasih kehadirannya Nadira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai perjalanan kita, melindungi kita dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.